Untuk memasukkan klien dan server, ada bagian New Template. Kemudian memilih manual create untuk membuat yang baru. Untuk klien dan server sudah diimport pada bagian ini menggunakan VirtualBox. Terus servernya sudah saya install beserta paketnya. Pertama, kita akan buat topologinya. Pada bagian koneksi pertama, kita matikan dulu semuanya dan kita hilangkan enable-nya. Jika sudah, maka di GNS3 otomatis akan bisa terhubung. Untuk instalasi topologinya udah selesai. Dan di sini servernya sudah aku install paketnya, tinggal di run aja. Nah, jika udah kayak gini, berarti dia sedang melakukan booting. Sambil nunggu proses booting, untuk VLSM-nya saya buatnya yang kayak gini. Ini untuk kliennya, karena dia membutuhkan 4 IP, jadi dia gunainnya /29. Dan yang ini untuk antar routernya hanya membutuhkan 2 IP aja, jadi gunainnya yang /30. Dan yang ini untuk server hanya menggunakan 2 IP router dan servernya /30 juga. Sambil nunggu booting selesai, kita masukkan IP konfigurasinya. Kita menggunakan konsol. Di sini ada interface-nya. Terus isi IP-nya sesuai dengan interface pada topologinya. Untuk server, kita pakai IP yang ini. Karena /nya 30, jadi 252. Dan di no shutdown. Setelah itu, kita atur antar routernya menggunakan IP antar router. Kemudian kita setting IP DHCP-nya. Dan untuk defaultnya kita menggunakan yang 13 tadi. Buat servernya nanti kita pakai yang .14. Setelah itu kita lanjut untuk yang router 2. Kita masukkan IP-nya kembali. Kita gunain IP yang klien karena /nya 29 jadi 248. Setelah itu kita masukkan IP yang antar router. Kemudian kita atur DHCP-nya sesuai IP klien. Dan untuk default
routernya sesuai dengan Ethernet yang tadi. Untuk DNS-nya, kita masukin IP servernya. Setelah itu, kita masuk ke root untuk kita cek menggunakan ifconfig. Setelah itu, kita coba ping IP yang tadi. Dan berhasil. Lalu, kita coba ping ke sebelah. Belum berhasil, ini karena belum di routing. Terus kita coba di client, karena di sini belum terkoneksi. Nah, setelah terkoneksi, kita dapetin IP-nya. Terus sekarang kita coba untuk NSLookup-nya untuk DNS-nya. Nah, ini belum bisa karena di bagian routernya belum di routing. Untuk routingnya, IP root di network client lewatnya di bagian router 2. Setelah itu, kita atur di router 2-nya. Nah, ini kan servernya 12. Jadi, lewatnya pada serial router 1. Terus kita coba ping lagi. Setelah terhubung, kita ping domainnya. Setelah berhasil, kita coba cek NSLookup. Setelah berhasil, masukkan NSLookup domainnya. Nah, sekarang udah bisa ya. Terus kita sekarang masukkan TR Texture J. Nah, ini udah berhasil. Terus sekarang kita coba yang pakai HTTPS. Dan udah berhasil juga. Terus kita coba phpMyAdmin. Untuk login kita menggunakan root. Terus masukin passwordnya. Nah, udah berhasil. Terus kita coba nih FileZilla. Nah, FTP-nya masih gagal. Dan ini untuk sampelnya. Terus kita coba new dokumen. Nah, udah masuk. Terus setelah itu kita coba ke klien kedua.
Nah, karena udah bisa diakses domainnya biar lebih yakin, NSLookup domainnya. Kemudian NSLookup IP servernya. Nah, yaudah kita langsung masuk ke Samba aja. Kita cek lagi. Dan udah bisa. Terus kita lanjut ke klien 3. Kita cek. Lalu kita cek NSLookup-nya. Nah, udah bisa. Terus kita cek sambanya. Buat lagi new dokumen. Nah, udah bisa. Terus ini yang HTTP. Dan yang ini HTTPS. Dan yang kita pakai PHP MyAdmin. Login seperti tadi. Dan berhasil. Terus untuk matiinnya ada di bagian yang kotak merah ini, dan nanti akan otomatis tertutup semua.